Mu'az bin Jabal, dai muda yang kaya raya dan lembut hati. Mu'az bin Jabal, seorang pemuda Ansor teladan, termasuk golongan Ansor yang pertama masuk Islam dan turut serta dalam Baitul Aqobah II. Kepandaian dan kepahamannya dalam ilmu agama diakui oleh banyak sahabat, tak terkecuali sang pemimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan testimoni menyejarah, sepandai-pandainya umatku dalam masalah halal dan haram adalah Mu'az bin Jabal. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan Mu'az adalah pemimpin para ulama di akhirat nanti. Karena kefakihannya inilah Mu'az pun dipercaya menjadi duta dakwah di Yaman. Sebuah amanah dan tugas berat menanti di sana, menyebarkan Islam dengan benar sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak heran jika di awal keberangkatan Mu'az ke Yaman, serangkaian fit and proper test pun dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Mu'az sukses menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan begitu tegas dan elegan, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berseri-seri dan bertutur lugas. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sebagai yang diridhoi oleh Rasulullah. Di Yaman, selain berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam, Mu'az bin Jabal juga berdagang sebagaimana para sahabat lainnya. Karena kepandaian dan ketekunannya pula lah, maka ia berhasil meningkatkan omset dagangnya dan berubah menjadi pribadi yang kaya raya, santun dan pagi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Mu'az masih berada di Yaman. Di masa pemerintahan Abu Bakar, Mu'az kembali ke Madinah, dan di awal kedatangannya terjadi sebuah kisah indah penuh ukhuwah antara Mu'az, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Saat Mu'az datang dari Yaman, Umar tahu bahwa Mu'az telah menjadi seorang yang kaya raya. Kekayaan pribadinya meningkat tajam dari beberapa tahun sebelumnya. Seperti biasa, ketegasan dan kewaspadaan ala Umar bin Khattab berjalan. Umar bin Khattab sebagai penasehat khalifah segera mengusulkan kepada Abu Bakar agar membagi dua kekayaan Mu'az dan menyerahkan kepada negara. Sebagai bentuk kehati-hatian sebagai pengelola negara, Abu Bakar tidak segera menyetujui usulan Umar. Namun, tanpa menunggu persetujuan Abu Bakar, secara pribadi, Umar bersegera mendatangi Mu'az untuk datang sebagai sahabat. Mu'az bin Jabal, sebagaimana kita ketahui dalam testimoni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paham tentang halal dan haram, termasuk halal dan haram transaksi dan perdagangan. Mu'az bin Jabal tidak mengenal bertransaksi dengan unsur maisir, ghuror, ghais, apalagi ihtikar dan riba. Kekayaan yang didapat pun tak lebih dari buah ketekunan dan kecerdasan yang mendapatkan taufik dari Ar-Razzaq Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari segala subhat apalagi yang haram. Maka ketika Umar datang ke rumahnya dan mengemukakan usulannya untuk membagi dua harta tersebut, Mu'az pun menolak dengan argumen yang cerdas dan hujah yang kuat. Diskusi hangat dua sahabat mulia itu pun berakhir dan Umar berpamitan meninggalkannya.
Sungguh, Umar tidak hasad dan iri dengan kekayaan Muaz. Tidak pula ia menuduh Muaz bermaksiat dengan mencari jalan haram dalam menumpuk kekayaan. Namun, ia hanya takut karena saat itu Islam sedang mengalami kejayaan dan kegemilangan. Di luar sana, banyak tokoh-tokoh yang memanfaatkan hal tersebut dengan bergelimang harta tanpa kejelasan sumber halalnya. Inilah yang ditakuti Umar, tidak lebih. Namun uniknya, pagi-pagi sekali, keesokan harinya, Muaz bin Jabal terlihat segera bertandang ke rumah Umar. Apa yang dilakukan Umar setelah apa yang terjadi pada hari sebelumnya? Sungguh pemandangan ukhuwah yang tak tergambarkan. Sampai di sana, Muaz segera merangkul Umar dan memeluknya kuat. Bahkan air mata Muaz pun mengalir dan terisak menceritakan mimpi tadi malam yang begitu kuat mengingatkannya. Muaz berkata, "Wahai Umar, tadi malam saya bermimpi masuk kolam yang penuh dengan air, hingga saya cemas akan tenggelam. Untunglah Anda datang dan menyelamatkan saya." Nampaknya mimpi tersebut membuat Muaz ingin segera menuruti usulan Umar bin Khattab untuk membagi 2 harta kekayaannya yang diperoleh dari Yaman. Maka keduanya pun segera menghadap Abu Bakar, dan Muaz pun mengutarakan niatnya meminta kepada khalifah untuk membagi 1/2 hartanya. Namun, apa jawab Khalifah Abu Bakar yang mulia? Khalifah yang timbangan imannya tak tertandingi oleh penghuni bumi ini menolak dengan tegas. Ia mengatakan, "Tak satu pun yang akan saya ambil darimu." Abu Bakar tahu dan yakin bahwa Muaz memperoleh kekayaan dari jalan yang baik. Maka ia tak ingin mengambil 1 dirham pun dari harta sahabatnya tersebut, yang itu berarti kezaliman dan akan berbuah kehinaan di akhirat. Muaz pun belum puas dengan jawaban sang khalifah. Ia pun menoleh dan meminta pendapat Umar bin Khattab. Ia teringat dengan mimpinya semalam yang begitu mendebarkan. Apa komentar Umar sebagai pihak yang mengawali usulan pembagian harta tersebut? Umar berujar singkat, "Cukup, sekarang harta itu telah halal dan menjadi harta yang baik." Subhanallah, kegelisahan pun berakhir dengan kehangatan ukhuwah dan kemuliaan iman. Selalu ada hikmah dalam setiap kejadian dan masalah. Mari kita ambil inspirasi dan semangat dari kisah di atas yang melibatkan 3 sahabat